Namo Buddhaya, Ki Ananda dan teman-teman sekalian. Berbahagia sekali saya diundang oleh Ki Ananda untuk hadir di sini ya. Nah, kali ini saya mau sharing dengan teman-teman sekalian mengenai 5 nilai luhur. Nah, 5 nilai luhurnya adalah ini ya. Yang ke satu kebenaran, yang kedua kebajikan, ketiga cinta kasih, yang keempat kedamaian, dan kelima tanpa kekerasan. Kebenaran di sini adalah kebenaran yang hakiki, yang kebenaran yang murni, yang tidak lapuk oleh 3 zaman. Jadi dulu, sekarang, dan nanti tetap saja benar. Ya, contohnya, salah satu contoh ya. Kita lahir dari rahim seorang ibu, benar kan? Benar ya. Nah, lalu setelah kita pahami kebenaran ini yang nomor satu, maka kita akan bisa melakukan yang nomor dua. Setelah kita paham benar, yang nomor dua ini adalah kebajikan. Nah, kita melakukan yang baik, ya, yang terbaik. Ya, apa ya. Nah, kalau yang kedua sudah kita bisa lakukan, maka akan timbullah yang ketiga ya. Setelah kita tahu kita keluar dari rahim seorang ibu, maka kita akan tahu apa yang terbaik kita lakukan kepada ibu kita, maka cinta kasih itu kan tumbuh semakin besar. Nah, setelah nomor 3, maka akan terciptalah kedamaian. Setelah nomor 4, maka akan terjadi ya nomor 5, tanpa kekerasan. Kita tidak berani melakukan kekerasan untuk seorang ibu yang telah melahirkan kita ke dunia ini ya. Jadi teman-teman, ini tidak boleh terbalik. Ke satu, dipahami dulu kebenaran ini ya, baru yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu bisa mengikuti seperti itu. Nah, yang hari ini saya mau sharingkan ya, kebenaran tentang diri kita dan tentang alam semesta itu ya. Nah, teman-teman sekalian, di alam semesta yang kita biasa sebut dengan bumi ini ya, ada 4 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu air, angin, api, dan tanah. Ya, A-nya ada 3, T-nya ada 1. Nah, kalau di bumi ini atau alam semesta ini airnya tidak selaras, maka akan timbul banjir ya, tsunami, nah seperti itu. Nah, demikian juga dengan angin ya, atau udara gitu ya. Nah, kalau anginnya tidak selaras, maka akan timbul angin topan, angin puting beliung yang akhir-akhir ini sering terjadi ya. Nah, kalau apinya yang tidak selaras, kita lihat ada kebakaran hutan ya. Nah, kalau misalnya tanahnya tidak selaras, juga akan timbul longsor seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk menyelaraskan bumi ini? Ya, bagaimana agar alam semesta ini penuh dengan kedamaian? Nah, balik lagi ke 5 nilai luhur tadi ya. Kalau kita sudah yakin benar bahwa apabila ini tidak selaras, maka kita tidak akan damai di dalam bumi ini ya, takut seperti itu ya. Nah, untuk menyelaraskan ini, tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai penghuni bumi ya, sebagai penghuni alam semesta ini ya. Bagaimana caranya? Nanti ya, kita berbicara dulu dengan diri kita dulu. Nah, diri kita ini sama dengan bumi, punya 4 unsur juga di dalam tubuh kita ini
ya. Nah, 4 unsurnya sama. Kalau misalnya tidak selaras airnya, ya, itu akan terjadi pendarahan, ya, karena airnya tidak selaras, unsur airnya tidak selaras. Nah, kalau misalnya unsur apinya tidak selaras, emosi, ya, bawaannya panas, emosinya tinggi, ya. Nah, ini apinya tidak selaras. Nah, kalau anginnya tidak selaras, ya, masuk angin yang gak enak badan seperti itu, ya, flu. Nah, ya, hati-hati dengan unsur-unsur ini apabila tidak selaras di dalam tubuh kita, ya, banyak efeknya. Nah, yang keempat, tanahnya tidak selaras. Tanah itu berkaitan dengan tulang dan daging, ya. Ada yang gemuk, kurus, ya, sakit di tulangnya pada sakit. Nah, berarti unsur tanahnya yang tidak selaras. Nah, beruntung sekali kita sebagai umat Buddha, ya, dari zaman sekolah minggu dulu, ya, terus remaja, sampai kita tua seperti ini, ya, kita pasti sudah belajar meditasi. Nah, ini adalah kuncinya. Bermeditasi adalah salah satu cara untuk bisa menyelaraskan keempat unsur yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Meditasi sekarang banyak sekali caranya, ya. Nah, kita bisa belajar dari Ki Ananda. Banyak sekali cara, metodenya, ya, gampang. Sekarang di YouTube itu banyak cara. Nah, pilih yang mana yang cocok. Dan kalau seharusnya, ya, ada guru yang membimbing lebih bagus, ya. Nah, kalau sudah selaras keempat unsur di dalam tubuh kita, kita pasti akan terhindar dari penyakit, ya. Nah, sekarang bumi pun seperti itu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kitalah tugas sebagai penghuni bumi ini yang harus berusaha keras memperjuangkan untuk bumi ini selaras, ya. Nah, teman-teman sekalian, ada hal penting yang kita bisa lakukan, ya, agar semua tuh bisa selaras. Kita dengan bumi juga harus selaras, seperti itu. Caranya bagaimana? Lagi-lagi dengan bermeditasi, ya, bermeditasi, memancarkan cinta kasih, ya, kepada bumi kita, kepada orang-orang yang kita cintai juga, dan kepada semua makhluk. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita dengan bumi menjadi selaras, ya. Balik lagi ke 5 nilai luhur ini, ya. Kalau kita sudah pahami benar bahwa antara kita dengan bumi ada yang sama, kita punya 4 unsur yang harus kita selaraskan, ya, maka akan tumbuh kebajikan. Mana yang baik untuk kita lakukan, ya. Kita mau nggak menyakiti bumi? Gak mau, ya, pasti, ya. Yang kecil aja deh, buang sampah pada tempatnya, ya. Tidak menebang pohon, kalau bisa nanam malah. Seperti itu. Nah, yang ketiga, cinta kasih ini akan tumbuh, ya. Rasa sayang kita terhadap diri kita maupun terhadap alam semesta. Kalau kita sudah bisa melakukan 1-3, maka akan terasa damailah hidup ini, ya, damai, dan kita bisa merasakan itu. Kita akan berbahagia, ya. Nah, yang kelima, maka tidak akan ada kekerasan, ya. Kita tidak
akan melakukan hal-hal yang merugikan diri kita, orang lain, bahkan merugikan bumi yang kita sangat cintai, dan alam semesta ini yang selalu melindungi kita. Nah, seperti itu sharing pada saya pada hari ini, dan berbahagia sekali sebagai umat Buddha kita telah belajar bermeditasi ya. Terima kasih Ki Ananda. Biarlah sharing saya ini menjadi pengetahuan ya, atau wacana untuk menjadikan diri kita lebih baik dan berarti untuk diri kita sendiri, juga untuk makhluk lain. Terima kasih Ki Ananda dan teman-teman sekalian. Namo Buddhaya.